Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, dimanapun Bapak Ibu berada di rumah saat ini. Mari kita mau satukan hati kita mau datang membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan saat ini kita mau sama-sama merayakan hari penderitaan Tuhan, Jumat Agung ini. Dengan ibadah di rumah kita masing-masing, kita melakukan satu pertemuan di udara. Dan kita juga mau memuji dan menyembah Tuhan. Mari satukan hati kita sama-sama datang sama Tuhan dan berdoa. Bapak Surgawi, kami datang kepadamu, kami mau berdoa, meminta Tuhan juga mengurapi ibadah Jumat Agung ini. Dan kami percaya ada pertemuan di udara bersama dengan Tuhan yang memimpin jalannya ibadah Jumat Agung ini. Dan Tuhan mengurapi setiap kami, dan setiap kami boleh membawa korban ucapan syukur dan juga kasih kami yang terbaik kepada Tuhan. Kami mau datang karena Engkau lebih dahulu mengorbankan dirimu bagi kami. Kami mau bawa hidup kami mau bawa ucapan syukur kami. Terimalah ucapan syukur dan korban yang kami bawa ke hadapan hadirat-Mu menjadi ukupan yang harum bagi tahta Tuhan. Dan kami menyatukan hati kami memuji menyembah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, haleluya, amin, amin. Mari kita sama-sama angkat satu pujian yang mengatakan betapa besar pengorbanan-Mu Tuhan, tidak terukur kasih-Mu dalam kehidupan setiap kami. Betapa bernilainya korban-Mu bagi hidup kami. Yang telah selamatkanku.
menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih untuk kasih. Terima kasih untuk anugerah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau yang layak ya Tuhan untuk dipuji. Engkau yang layak untuk disembah. Terima kasih Tuhan.
Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini kita akan memasuki perjalanan penderitaan Yesus dengan mengikuti perjalanan salibnya. Mari kita menapaki jalan salib. Jumat Agung adalah hari kesengsaraan dan kematian Kristus sebagai korban tebusan agar kita diselamatkan. Karya agungnya membuat kita sadar betapa dalam, panjang, lebar dan tingginya kasih Kristus bagi kita. Itulah wujud kasih yang terbesar. Seperti tertulis dalam Alkitab, pada pagi-pagi benar Yesus ditangkap dan dibawa menghadap Pilatus. Tetapi sampai akhir pemeriksaannya, Pilatus tidak dapat menemukan kesalahan apapun yang dapat dituduhkan untuk mendatangkan hukuman bagi Yesus. Sementara itu, orang banyak terus berteriak, "Salibkan dia, bebaskan Barabas, salibkan dia, bebaskan Barabas." Tapi Yesus tetap diam. Dan genaplah nats yang menyatakan, seperti induk domba yang keluh di hadapan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Lalu Yesus diserahkan kepada tentara Romawi untuk disiksa, disesah, didera dengan cambuk, dan cemoohan rakyat banyak. Mereka membuat mahkota duri dan mengenakan di atas kepalanya, mengenakan jubah ungu dan menyembah sambil mengolok-olok dia. "Salam, hai Raja orang Yahudi." Tangan Yesus diikat pada kayu kasar, tubuhnya dikoyakkan dengan cambuk berkait, dagingnya robek terkait, dan darah mengucur deras di sekujur tubuhnya. Iya, Yesus tertikam oleh karena pemberontakan kita. Yesus diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dengan memanggul salib tertati-tati langkahnya, ia melewati jalanan sempit di Yerusalem. Ia menuju bukit Golgota. Darah dan peluh menetes tiada berhenti. Mengiringi langkah Yesus memikul salib yang berat, disertai penderitaan yang amat menyakitkan dan cercaan serta hujatan. Tapi tak sedikit pun menyurutkan langkahnya menuju Golgota. Karena kasih, Yesus melanjutkan perjalanannya. Lalu Yesus diludahi, ia diejek, ia dicela. Tubuhnya hancur dan remuk oleh cambukan dan siksaan yang bertubi-tubi. Sungguh ia tidak tampan. Semaraknya pun tidak ada sehingga kita mau memandang dia. Rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia begitu dihina. Ia dihindari orang, penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutupi mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Ribuan pasang mata terpaku menyaksikan Yesus. Ia terus melangkah dalam derita menuju bukit Golgota. Di antara mereka ada wanita yang menangisi dan meratapi gurunya. Tubuh Yesus semakin lemah dan Yesus pun terjatuh lunglai dalam sengsaranya. Langkahnya terseok dalam letih dan kesakitan, dengan luka yang dalam dan menganga di sekujur tubuhnya karena cambukan dan pukulan yang diterimanya. Yesus dicaci, ia diludahi, ia dianiaya, tapi ia berikan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Sungguh seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Saat melalui wanita yang menangisnya karena kasih, sejenak Yesus berpaling pada mereka. "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Lalu Yesus melanjutkan perjalanan penderitaannya. Sampai kemudian Yesus terjatuh lagi. Tubuhnya terlalu lemah dan tak ada kekuatan lagi untuk berdiri dan melangkah.
Para tentara Romawi pun memerintahkan Simon orang Kirene untuk memanggul salib itu ke bukit. Sementara Yesus harus terus berjalan maju dalam kepedihan dan penderitaan yang menghadapi kematian. Di Golgota, Yesus dilucuti dan diolok. Di Golgota, Ia membuktikan kasih terbesar bagi dunia. Ia yang adalah Allah telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Yesus merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Lalu kedua lengan Yesus direntangkan di atas balok salib, dan paku besi ditancapkan di tangannya, jauh menebus kayu kasar itu. Karena kasih, kakinya pun dipakukan pada balok itu dengan paku yang lebih besar. Ya, karena kasih, Dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Di salib Yesus tergantung dan dihujat, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya, darahnya mengalir deras. Betapa dahsyat dan mengerikan penderitaannya. Tapi dari atas salib Yesus berseru, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Dan pada orang yang disalib di sebelahnya pun Yesus memperkatakan janji sebagai jaminan keselamatan. "Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus." Lalu kepada Maria bundanya, dari salibnya Yesus berkata, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada muridnya yang datang dekat kaki salibnya, "Inilah ibumu." Pada jam 12, kegelapan meliputi daerah itu sampai jam 3. Dan Yesus berteriak, "Eloi, Eloi, lama sabatani." Inilah puncak sengsaranya, saat Allah berpaling daripadanya dan meninggalkannya karena dosa dunia yang harus ditanggungnya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Dia mati sebagai yang ditinggalkan, agar kita tidak akan pernah ditinggalkannya. Deritanya semakin hebat, dan darahnya telah mengucur begitu deras, sampai ia berkata, "Aku haus." Akan tetapi anggur asam yang diterimanya. Lalu dengan nyaring ia berseru di akhir sengsaranya, "Sudah selesai." Hutang dosa kita telah lunas oleh karena penebusan Allah. Doa yang terakhir dipanjatkannya, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Lalu Yesus mati. Mari saat ini kita sesaat berhenti dari kegiatan kita, dan mari kita bersujud dan mengatakan, "Terima kasih Tuhan karena Engkau mati bagiku." 1-2 menit ini biarlah kita mengucapkan ucapan syukur. Terima kasih karena Engkau mati bagiku. Terima kasih karena Engkau menebus dosaku. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan robeklah tirai bait suci dari atas ke bawah. Hari menjelang malam, maka Yusuf dari Arimatea, seorang anggota majelis besar yang telah menjadi pengikut Yesus, menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Kemudian ia pun menurunkannya dari salib untuk dikafani dengan kain lenan putih bersih. Kemudian Yesus pun dibaringkan dalam kubur di bukit batu dengan penjagaan atas perintah Pilatus. Kristus disalibkan dan taat sampai mati tanpa mengalami mujizat pembebasan oleh Bapaknya. Itu sebabnya hari yang mengerikan itu disebut agung.
dan menjadi satu peringatan akan kasih Allah, kasih yang terbesar untuk selamanya. Amin, amin, amin. Terima kasih ya Yesus. Terpujilah namamu. Bapak Ibu, saat ini kita mau siapkan hati kita untuk memasuki kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan melihat juga tayangan daripada Pastor Special Message dari Pastor Andri tentang Jumat Agung ini. Oleh karena itu kita mau sama-sama mari buka hati sebelum firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Pendeta James Park. Dan biarkan dimanapun kita ada, kita mau bawa ukupan yang harum pada Tuhan dan mengatakan, hatiku kubuka bagimu Tuhan, dan kami mau mengatakan kepadamu, engkaulah yang terindah. Mari kita angkat pujian ini, dia sungguh indah, dialah Yesus. Haleluya. Dia
Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Hari ini kita sama-sama merayakan hari Jumat Agung dengan bahasa Inggrisnya Good Friday. Berarti memang sesuatu yang lebih dari yang biasanya, karena ada satu pribadi yang agung di hari Jumat ini. Saat ini kita bersyukur karena pengorbanannya, maka kita diselamatkan, maka kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Hari ini kita mau coba merenungkan apa yang terjadi di atas kayu salib. Dari sekian banyak hal-hal yang penting, ada salah satu yang penting yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib ketika dia berkata, sudah selesai. Sudah selesai ini dari bahasa Ibrani-nya berkata bahwa berarti dia sudah mengalahkan segala hal, mengalahkan segala sesuatu. Jadi berarti kita sebagai orang yang percaya kepadanya menerima kemenangan yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Kita dikatakan telah dibeli dan harganya itu dibeli dengan harga yang lunas. Jadi harga yang begitu mahal itu lunas di atas kayu salib dengan satu kata selesai. Dan Tuhan mau ketika kita menyadari bahwa kita sudah dibeli dan harganya sudah dibayar lunas, mari persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang mulia buat Tuhan, sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan, semua bagi kemuliaan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, jangan menjadi hamba manusia, karena kita sudah diubah menjadi hamba Kristus. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Anda pada saat ini? Kami sangat percaya kita semuanya diberkati Tuhan dan dalam perlindungan Tuhan. Hari ini hari Jumat, tapi Jumat yang spesial, yaitu Jumat Agung. Hari Jumat khusus setahun sekali kita mengadakan ibadah. Buat apa? Untuk memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, selain hari Jumat ini Jumat Agung ibadah yang unik, ada lagi yang unik. Di mana kita ibadah saat ini dengan cara online. Karena memang situasi sedang terbatas dengan pergumulan kita untuk melawan COVID-19. Melawan Corona. Kita percaya ada waktunya Tuhan akan menyelesaikan semuanya itu. Tuhan pasti memakai orang-orang yang diurapi Tuhan untuk mengatasi persoalan dunia ini. Kita percaya di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Namun dalam suasana yang terbatas seperti ini, itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak beribadah. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang luar biasa. Kenapa demikian? Pada waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, dia bisa tiba-tiba datang di loteng Yerusalem bertemu dengan murid-muridnya. Artinya apa? Tuhan Yesus tidak bisa dibatasi dengan ruang, tempat, bahkan waktu. Sehingga saya sangat percaya ketika Anda mengikuti ibadah Jumat Agung pada saat ini, Anda juga turut merasakan kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan, lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, dan kekuatan langsung daripada Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum kita akan memulainya, saya akan mengajak kita untuk berdoa bersama-sama dengan tim pelayanan GBI Basilea. Saya bersama dengan beberapa full timer yang ada, bersama dengan saudari Lady. Hai Lady, apa kabar? Juga dengan saudara Alex, shalom, puji Tuhan. Kita juga ditemani oleh saudari Feni, shalom Fen. Feni akan menyanyi buat Tuhan sebentar di tengah-tengah firman Tuhan disampaikan supaya kita makin merasakan kebaikan Tuhan. Makin menghayati Jumat Agung ini penuh dengan keagungan. Meskipun dalam situasi pelayanan yang online seperti ini tidak membatasi kita untuk menghormati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, pada saat ini tolong kami, urapi kami, satukan hati kami, layakkan kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, menguatkan iman kami, meneguhkan kepercayaan kami. Dalam Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, haleluya. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema ini adalah perkataan Yesus Kristus di kayu salib. Perkataan dia yang terakhir, yaitu tema kita di Jumat Agung ini
adalah sudah selesai. Itu temanya. Dan kita akan lihat firman Tuhan yang terambil di Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Demikian sabda firman Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yesus Kristus ketika disalibkan, kata terakhir yang dia ucapkan adalah sudah selesai. Tetelestai dalam bahasa Yunani. Baru kemudian dengan sukarela dia menundukkan kepalanya dan dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa di sorga. Jadi ini pengorbanan yang sukarela yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menggantikan kita umat manusia yang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus Kristus yang tersalibkan di kayu salib untuk menebus dosa kita. Yesus Kristus menggantikan posisi kita. Mestinya kita harus binasa karena dosa. Tapi Tuhan Yesus menggantikan posisi itu. Justru Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Luar biasa, Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Saudaraku, perkataan tetelestai, sudah selesai ini punya makna yang dalam. Saya mencatat di sini perkataan sudah selesai, it is finished. Bukan atau berbeda dengan I am finished. Beda sekali. Kalau bicara I am finished artinya gue selesai dah. Hidup kita selesai. Hidup saya selesai. Itu namanya I am finished. Tetapi kalau it is finished artinya semua pekerjaan yang kita lakukan sudah dituntaskan, sudah diselesaikan, sudah beres semuanya. Inilah yang dikatakan oleh Yesus Kristus dalam makna tetelestai. Sudah selesai. It is finished. Artinya semua pekerjaan, semua karya yang mesti dikerjakan oleh Tuhan Yesus karena ketaatan dia kepada Bapa di sorga sampai dia merendahkan diri datang ke dunia ini untuk menebus kita semuanya sudah tuntas, selesai 100%, tidak ada sisanya lagi. Itu makna daripada perkataan sudah selesai. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan gali ada 3 poin yang akan menjadi perhatian kita tentang kata sudah selesai ini. Poin yang pertama adalah sudah menyelesaikan pekerjaan Bapa. Itu maksudnya. Arti dari kata sudah selesai atau tetelestai, pertama, sudah menyelesaikan pekerjaan Bapa. Yohanes 17 ayat yang keempat, Saudari Lady akan baca buat kita semuanya. Silakan. Yohanes 17 ayat 4 berkata, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan, menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Haleluya. Yesus Kristus mempermuliakan Bapa di bumi ini. Nama Tuhan, nama Bapa di surga dipermuliakan di bumi ini. Dengan cara apa? Yesus menyelesaikan semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Itulah arti dari kata sudah selesai ketika Yesus Kristus mengatakannya di kayu salib. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dengan menghadapi pergumulan COVID-19, penularan, dan bagaimana merawat orang-orang yang tertular corona, saya memperhatikan bagaimana para dokter-dokter, para perawat, tenaga medis, mereka berjuang begitu rupa dengan segenap tenaga mereka untuk merawat pasien-pasien yang mengalami serangan penularan corona seperti ini, yang sakit flu karena virus corona seperti ini. Dan saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, para tenaga medis ini bahkan sampai puluhan yang meninggal karena mereka berjuang untuk menyembuhkan orang lain dalam perawatan medis. Mereka melakukannya. Mengapa? Karena memang itu panggilan mereka. Itu memang pekerjaan mereka. Dokter-dokter yang meninggal, yang berjuang dengan dedikasi yang luar biasa. Mereka melakukan itu karena itu panggilan mereka. Panggilan mereka sebagai seorang dokter, maka mereka sekolah dalam kedokteran. Setelah mereka menjadi dokter, mereka berani memberikan segala-galanya untuk mengatasi persoalan-persoalan penyakit ini.
Mereka adalah pahlawan-pahlawan kemanusiaan. Mereka berjuang luar biasa. Luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Mereka menuntaskan pekerjaan sesuai dengan panggilan mereka. Jadi saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau bicara orang menyelesaikan pekerjaannya begitu luar biasa, begitu dedikasi, ini contoh dari para dokter-dokter, contoh dari para tenaga medis yang ada. Ada resiko, mereka lakukan. Ada bahaya, tetap mereka kerjakan. Karena itu panggilan mereka, karena itu pekerjaan mereka, sudah ada di hati mereka. Kita kalau bicara tentang Yesus Kristus yang ada di sorga, dia mau merendahkan diri datang ke bumi ini. Untuk apa? Untuk menebus orang-orang berdosa. Itu panggilannya Tuhan Yesus Kristus. Itu pekerjaannya Tuhan Yesus Kristus. Itulah tugas yang diemban, yang dipikul oleh Tuhan Yesus. Dan Yesus Kristus mau melakukannya sampai dia harus menyerahkan nyawanya. Itu pekerjaan daripada Tuhan. Markus 10 ayat 45 menegaskan hal ini. Nanti saudara Alex akan baca bagi kita, silakan. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Puji Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi sebelum memang ada kisah pahlawan-pahlawan kemanusiaan, Yesus Kristus terlebih dahulu telah memberikan contoh berjuang seperti itu. Hidup sesuai dengan panggilan dan pekerjaan yang ada dan itu dituntaskan. Nah saudaraku, setelah kita ditebus menjadi anak-anak Tuhan, menjadi umat kesayangannya Tuhan, menikmati karya pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, pertanyaan besar adalah apa pekerjaan kita ketika kita menjadi umat kerajaan Allah? Apa tugas kita sebagai warga kerajaan Allah setelah Tuhan menebus kita di kayu salib? Saya melihat ada 3 hal yang harus kita lakukan. Ada 3 aspek yang perlu untuk kita perhatikan. Kita lihat slide yang berikut ini. Kita melakukan pekerjaan Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Yang pertama adalah untuk pribadi kita. Yaitu kita harus hidup kudus dalam kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Kudus dalam kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran firman Tuhan. Itulah pekerjaan Tuhan yang Tuhan mau kita lakukan. Setiap hari kita harus menguduskan diri kita di dalam kebenaran, yaitu kebenaran firman Tuhan. Yang berikutnya dalam doa Yesus Kristus ini, dalam aspek berjemaat, yaitu kita harus satu dalam kasih. Satu dalam kasih. Yohanes 17 ayat yang ke-21. Di lingkaran ini bagian kedua adalah satu di dalam kasih. Ini yang Tuhan mau, ini pekerjaan Tuhan. Untuk memuliakan Bapa di sorga, itu tugas kita, itu pekerjaan kita di bumi ini. Satu bukan karena visi, satu bukan karena kita satu hati melakukan sesuatu, bukan. Tetapi kita satu karena kasih Tuhan. Beda. Kita satu sebagai anggota jemaat bukan karena ada kerjaan pelayanan. Setelah pelayanan beres kita bubar semua, nyarinya susah. Ini nih kita lagi ibadah online. Nanti setelah kita bisa kumpul bareng-bareng lagi untuk ibadah, kita masih mau ketemu enggak? Kita akan hadir terus dalam ibadah enggak? Ketemu secara fisik, ibadah minggu seperti biasa. Nah kita harus satu dalam kasih, bukan karena ada kegiatan pelayanan, bukan karena ada urusan-urusan yang lain. Tetapi satu dalam kasih. Ini yang Tuhan mau. Dan yang berikutnya, dalam bagian yang ketiga di sini, dalam hal komunitas dimanapun kita berada. Di mana kita harus menjadi saksi Kristus. Sama-sama bilang, saksi Kristus. Haleluya. Di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-23. Dari doa Yesus ini, kita belajar ternyata ya, paling tidak ada 3 aspek dalam lingkaran ini yang harus kita lakukan. Yang kita sebut dengan pekerjaan Tuhan. Yang pertama, kita pastikan tiap hari kita mau belajar firman agar hidup kita dikuduskan dengan firman Tuhan. Yang kedua, kita pastikan kita dalam berjemaat bersatu dalam kasih. Bukan bersatu karena urusan yang lain, karena kasih Tuhan. Dan kita sebagai orang yang berada di komunitas di mana masyarakat kita berada, kita ada dalam lingkungan itu, kita harus menjadi saksi Kristus. Ini 3 ini digambarkan dari sejadi sebuah lingkaran.
Jadi satu lingkaran seperti ini. Apakah kita melakukannya? Mungkin jemaat engkau berkata, saya lebih cenderung untuk urusan pribadi, yaitu menguduskan diri dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau lingkaran seperti ini, ada yang bagian yang lebih menonjol. Ada bagian yang lebih menonjol, yaitu misalkan dalam urusan kekudusan hidup. Tetapi yang dua yang lainnya enggak betul-betul berkembang, sehingga tidak seperti lingkaran yang utuh. Atau ada orang yang memang dia kepingin bersaksi, senang bersaksi, pelayanan dan sebagainya. Tetapi urusan kasih, urusan kekudusan hidup kurang diperhatikan. Akhirnya apa? Lingkaran bulat begini hanya satu yang menonjol, yaitu bersaksi buat Tuhan Yesus. Yang lainnya nyusut, nggak diperhatikan. Memang bahasa positifnya itu namanya Kristen yang menonjol. Dia menonjol dalam hal apa? Kekudusan. Dia menonjol dalam hal apa? Dalam hal kasih. Wah, luar biasa. Tapi yang lainnya drop. Dia menonjol dalam hal apa? Menjadi saksi Kristus. Wah, luar biasa. Tapi yang lainnya drop. Jadi tidak menjadi lingkaran yang utuh. Dia menonjol di satu bagian saja. Tidak lingkaran yang utuh. Itu bahasa positifnya adalah Kristen yang menonjol. Menonjol itu dari kata apa? Dari kata tonjol, betul ya Bro Alex? Ya, dari kata tonjol, ya. Menonjol, ya. Dari kata tonjol. Coba kita pakai tonjol jadi tonjolan, ya. Jadi Kristen tonjolan, nonjol doang, yang satu bagian. Kan gak enak disebut seperti itu. Aku Kristen yang menonjol, kelihatannya bagus. Tapi kalau dia bilang, aku Kristen yang tonjolan, muncul tonjolan doang, kan gak enak. Jadi kita jangan jadi Kristen-Kristen yang menonjol saja untuk bagian-bagian tertentu. Jangan kita melakukan pekerjaan Tuhan, kita hanya tonjolan-tonjolan dalam bagian tertentu saja. Tapi Tuhan mau utuh, bulat, lingkarannya manis, berkembang semua. Sama-sama berkembang dalam hal apa? Dalam hal engkau menjaga kekudusan hidupmu menurut firman Tuhan. Dalam hal apa kita melakukan pekerjaan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam hal kita menebarkan kasih yang menyatukan. Dalam hal apa kita memuliakan Tuhan dalam pekerjaan Tuhan. Dalam hal kita menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus. Ketiga hal ini berkembang bersamaan. Sehingga kita betul-betul menjadi orang Kristen yang kelihatannya utuh di dunia ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Jangan jadi orang Kristen tonjolannya banyak tapi nggak jelas, nonjol di sini, lobangnya di sini, coakan di sini, drop di tempat yang lain. Tuhan mau kita menyelesaikan pekerjaan Tuhan, yaitu memuliakan nama Tuhan dengan cara pribadi kita. Pastikan kita belajar hidup kudus setiap hari sesuai kebenaran yaitu firman Tuhan. Dan yang kedua, belajar menabur kasih, mengasihi anggota-anggota jemaat yang lain, keluargamu dan saudaramu, kasih yang tulus. Dan yang ketiga, belajar bersaksi, saksikan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kita banyak kerja di rumah saat ini kan? Kita banyak aktivitas dan sebagainya di rumah. Jadi banyak juga yang menggunakan handphone, internet dan sebagainya. Ayolah, sekaranglah waktunya kita share firman Tuhan sajalah. Share firman Tuhan. Kalau perlu Anda men-share YouTube dari Basilia Center kepada orang lain biar mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Stoplah. Kita share, terima pesan, terima gambar, terima message dari orang lain tentang COVID-19, tentang corona. Cepat-cepat kita bagi. Sampai ada gambar lauk pauk, jalan ini di lauk paukan, jalan ini di downloadkan, jalan ini pokoknya istilah yang aneh-aneh. Oh di share, itu buang duit juga. Dan bukankah lebih baik kalau kita share firman Tuhan saja. Yang gitu-gitu gak perlulah. Apalagi yang gak jelas. Ya, satu kali beberapa hari yang lalu, ada dinas kecamatan lagi datang dengan tim, nyemprot tempat, ada sebuah tempat nongkrong untuk makan-makan, lagi disemprot, otomatis banyak yang kerumunan di situ. Ada yang syuting, dan dia bilang, satu lagi kena corona, lagi jatuh dan sebagainya. Itu hoax. Oh disebarkan kemana-mana, padahal enggak. Padahal tempat itu lagi disemprot dengan disinfektan.
Nah kalau kita udah terlanjur bagi-bagi gimana? Terus di seberang, di tikungan sport mall. Ya orang-orang Kelapa Gading pasti tahu. Ada yang jatuh, dibilang gara-gara COVID padahal enggak. Kecelakaan tunggal. Dah saya juga terima. Dan saya terima bukan cuma dari satu orang, dari 3-4 orang. Langsung cepat-cepat disebarin. Buat apa yang kayak gitu-gitu? Kalau press release dari pemerintah, BNPB, dari Gubernur DKI, dari Presiden nggak apa-apa, dari Menteri Kesehatan. Itu resmi. Tapi kalau yang nggak jelas-jelas nggak usah lah. Nggak usah, kita ganti dengan apa? Bersaksi, menyebarkan firman Tuhan. Mau nyanyi buat Tuhan, silakan share di sosial media Anda. Mau baca teks firman Tuhan saja, silakan share di sosial media Anda. Kita mau belajar untuk bersaksi. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Nah saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, saya mengajak jemaat Tuhan untuk sama-sama membaca pernyataan iman yang berikut ini. 1, 2, 3. Menyelesaikan pekerjaan Tuhan adalah satu-satunya cara untuk memuliakan Tuhan di bumi. Tanpa hal ini, kehidupan dan kematian adalah sia-sia. Puji Tuhan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki poin yang kedua. Arti kata sudah selesai, tetelestai. Poin yang pertama adalah sudah menyelesaikan pekerjaan Bapa. Dan poin yang kedua adalah sudah menang atas dosa. Tapi sebelumnya seperti yang saya janjikan tadi, kita akan diberkati dengan pujian rohani untuk Tuhan yang akan dibawakan oleh Saudari Feni. Dan saudaraku kalau engkau tahu lagu ini, mari kita janjikan bersama-sama kita memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Silakan Saudari Feni. Amin. Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkan-Ku, menyucikan dan menebus hidupku.
Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan dan juga pujian yang barusan kita dengarkan tadi. Bagaimana Kristus, darahnya yang tercurah di kayu salib sudah menguduskan dan menyucikan kita. Sungguh Tuhan baik dalam kehidupan kita, amin. Mari kita hargai pengorbanan Tuhan Yesus Kristus itu dengan cara kita hidup melakukan pekerjaan Tuhan. Hidup untuk memuliakan nama Tuhan, amin. Kita masuk pada poin yang kedua pada saat ini. Mari kita lihat poin yang kedua. Arti kata sudah selesai. Tetelestai. Poin yang kedua adalah artinya sudah menang atas dosa. 1 Korintus 15 ayat 56 dan 57. Saudari Lady baca buat kita. 1 Korintus 15 ayat 56 sampai 57 berkata, Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Yesus Kristus sudah menang atas dosa. Suatu kemenangan yang luar biasa yang telah dilakukan Tuhan Yesus ketika dia mau berkorban di kayu salib. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kita memang sedang menghadapi bahaya, yaitu COVID-19, Corona, tetapi jangan panik, waspada boleh, tetapi tidak boleh panik, bukan? Dan saya perhatikan, semua mulai pakai masker, ya, pakai masker kain, mulai pakai masker, dan kemana-mana pakai hand sanitizer. Di mana-mana cuci tangan. Kenapa? Waspada, hati-hati. Jangan sampai kita ini terpapar, tertular dengan COVID-19. Sebab COVID-19 ini juga bisa membuat orang meninggal, maut. Jadi hati-hati. Ya, kemana-mana kita waspada. Jangan-jangan nanti kena COVID-19. Ada kuman di situ, kita mencoba menghindar. Ada kuman di situ, kita coba bersihkan diri, cuci tangan dan sebagainya. Setiap hari, di mana-mana, setiap saat, di segala tempat kita harus hati-hati. Jaga jarak. Physical distancing, ada tuh jaga jarak. 1,5 meter kita jaga jarak. Supaya jangan tertular. Nggak boleh sembarangan, harus jaga kesehatan dan sebagainya. Kenapa? Supaya kita jangan kena COVID dan jangan sampai terancam sampai kepada kematian. Itu dilakukan di mana-mana. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ketika dosa belum diberesin oleh Yesus di kayu salib, setiap orang dikuasai oleh dosa. Setiap hari umat Israel yang beribadah kepada Tuhan, mereka mikir, hari ini saya selamat enggak ya? Hari ini gimana ya? Saya bisa menang enggak? Bangun pagi-pagi dia mikir, aduh saya bisa menang dengan dosa atau enggak? Dia akan berhati-hati, dia akan khawatir, dia menjaga diri. Tetapi setelah itu dia bertanya-tanya seperti Ayub. Dia membawa korban persembahan di hadapan Tuhan demi anak-anaknya. Jangan-jangan bikin dosa, jangan-jangan bikin dosa, jangan-jangan diperdaya oleh dosa. Karena memang dikukung oleh dosa, diperbudak oleh dosa, bingung. Akibat dosa adalah maut. Apa obat penawarnya? Apa obat penawar untuk mengatasi virus kematian karena dosa ini? Karena maut ini, puji Tuhan, itu semuanya sudah dibereskan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Sehingga sengat maut, sengat dosa yaitu maut itu sudah beres diatasi oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak lagi berkata bahwa aku sedang diperdaya oleh dosa. Nggak bisa. Karena Tuhan telah menang atas dosa dan kita berarti yang percaya Tuhan Yesus Kristus telah menikmati kemenangan atas dosa tersebut. Sehingga kita tidak akan berkata bahwa diriku lagi dikuasai oleh dosa dan sulit sekali keluar dari situ. Sulit sekali bebas dari itu. Dan engkau tidak boleh berkata aku selalu diperdaya oleh dosa dan tanpa ada kekuatan untuk keluar dari dosa itu. Tidak ada istilah seperti itu. Kenapa? Karena Yesus telah menang di kayu salib buat kita semuanya. Amin. Sekarang kita lagi berjuang, umat manusia lagi berjuang untuk mencari solusi, mendapatkan obat antivirus corona. Apakah semua pada diam? Enggak. Semua berusaha. Masing-masing pribadi jaga kesehatan.
Pemerintah berusaha, stakeholder berusaha. Orang-orang yang ahli dalam bidangnya berusaha untuk menemukan obat anti dari virus. Berusaha. Tidak ada istilah menyerah. Terus berusaha dan berusaha. Ini pelajaran juga bagi kita. Ketika kita mengiring Tuhan Yesus Kristus, engkau bergumul dengan dosamu, jangan langsung menyerah. Jangan langsung patah semangat. Jangan langsung mundur. Jangan langsung berkata, aku gak kuat. Aku gak punya kekuatan, gak ada harapan keluar dari dosa-dosa ini. Gak ada istilah seperti itu. Sedangkan virus corona belum mendapatkan obatnya saja. Semua masih tetap berusaha, tetap semangat. Bagaimana kita orang Kristen? Akibat dosa adalah maut, sudah diberesin. Kita sudah menang dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga waktu kita berjuang melawan dosa, kita harus lebih semangat lagi. Kita harus lebih optimis lagi bahwa setiap hal yang memperdaya diri kita untuk melakukan dosa itu bisa dibereskan di kayu salib di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Kita harus punya jiwa menang karena dosa seperti itu. Itu yang Tuhan inginkan. Saudaraku, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saya teringat pada waktu Yesus Kristus disalib. Ada orang yang sebelah kanan sebelah kiri. Yang satu masih menghujat Tuhan Yesus, penjahat memang dia, karakternya memang udah begitu. Dan yang satunya lagi penjahat juga, tetapi dia tidak menghujat Yesus Kristus. Dia menegur temannya yang menghujat Yesus. Dan dia berkata di dalam Lukas 23 ayat yang ke-42, nanti saya minta Bro Alex untuk baca buat kita, Lukas 23 ayat 42. Lukas 23 ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Orang ini adalah orang yang terakhir memuji Tuhan, mengaku Yesus sebagai raja sebelum Yesus mati. Orang ini. Sebelum Yesus mati, dia yang berkata. Dia punya iman bahwa Yesus akan datang sebagai raja. Artinya dia mengakui Yesus sebagai Mesias, sebagai juru selamat. Padahal Yesus belum menyelesaikan karyanya di kayu salib. Belum, masih berlaku hukum Taurat. Kalau mau minta ampun ya bawa kurban persembahan dong. Mau kambing, mau domba atau sebagainya. Tetapi kita lihat orang ini, dia punya iman. Yesus Kristus mengatasi dosa. Sehingga tanpa ada upacara keagamaan Yahudi sekalipun, dia sangat percaya kalau Yesus mengingat dia, Yesus akan menjemput dia, dia pasti akan selamat. Ini iman yang luar biasa. Makanya dia berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dan Yesus berkata, hari ini juga engkau sudah bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Saudaraku, ini bukti penjahat seperti ini sekalipun, dia bisa menikmati kemenangan atas dosa. Padahal Tuhan Yesus belum mati di kayu salib. Dan ketika Yesus sudah mati di kayu salib, bagaimana kita? Seberapa besar pun dosa kita mungkin seperti penjahat yang di samping Yesus Kristus disalib, kita harus punya iman bahwa kita menang atas dosa. Karena Yesus telah membereskannya di kayu salib untuk kita. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, saya rindu kita membacakan pernyataan iman bersama-sama dengan pernyataan yang berikut ini. Mari kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Kristus telah menang atas dosa, sehingga tidak berlaku istilah tidak berdaya terhadap dosa bagi orang percaya. Gak ada istilah yang seperti itu. Kita harus berkata, aku pasti menang. Karena Yesus sudah menang atas dosa di kayu salib. Engkau pasti dapat berubah. Engkau pasti tetap punya pengharapan. Engkau pasti bisa menikmati pemulihan dari Tuhan. Engkau pasti bisa menikmati kebaikan Tuhan yang besar ketika dibebaskan dari dosa-dosa. Datang kepada Tuhan. Minta pemulihan dari Tuhan. Poin yang ketiga, arti kata sudah selesai atau tetelestai yang pertama adalah sudah menyelesaikan pekerjaan Bapa. Yesus sudah menang atas dosa. Dan yang ketiga bahwa sudah cukup untuk keselamatan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sudah cukup untuk keselamatan. Nanti Sister Lady akan baca buat kita. Silakan.
Ibrani 10 ayat 19-20 berkata, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Haleluya. Jelas sekali, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus. Ya, memang waktu Yesus Kristus disalibkan di kayu salib, saudaraku. Ya, dia disalibkan dari jam 9 pagi. Dan dia mati jam 3 sore. Tetapi jam 12 siang sampai jam 3 sore kegelapan terjadi. Dan ketika Yesus Kristus mati, apa yang terjadi? Bait Allah itu ada tabir, ada layar. Ada layar. Layar itu ada dua. Yang pertama adalah layar atau tabir dari bait suci antara tempat pelataran dengan tempat kudus. Dan yang kedua ada layar antara tempat kudus dengan ruang maha kudus. Dan firman Tuhan berkata ketika Yesus Kristus disalibkan dan mati, maka robeklah tirai itu, robeklah layar itu. Layar yang membatasi itu robek. Yang mana sih? Yang jelas ada dua. Kita lihat dulu firman Tuhan. Ibrani 9 ayat yang ketiga. Bro Alex silakan baca. Ibrani 9 ayat yang ketiga. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Haleluya. Di belakang tirai yang kedua. Berarti ada dua tirai. Kalau kita lihat denah bait Allah. Jadi ada tirai antara halaman dengan tempat suci, tempat kudus. Dan ada tirai antara tempat kudus dengan tempat ruang maha kudus. Pertanyaannya, tirai yang mana yang robek? Tirai yang mana yang robek? Ada yang bilang tirai antara tempat kudus ke ruang maha kudus. Kalau itu yang robek, yang tahu cuma para imam-imam kepala. Orang lain gak akan tahu, karena gak boleh sembarangan masuk ke dalam. Kalau andai kata tirai antara pelataran dengan tempat kudus yang robek, semua bisa lihat. Semua bisa tahu. Orang-orang yang gak layak bisa melihat ke dalam, bisa tembus ke ruang kudus. Atau dua-dua yang robek. Yang mana? Dan saya lebih cenderung untuk membahas tentang tirai yang memisahkan antara orang-orang berdosa dengan orang yang dianggap kudus itu robek. Orang-orang berdosa bisa melihat ke dalam, bisa tembus ke dalam, ke ruangnya Tuhan yang suci dan kudus itu. Terbuka keselamatan bagi semua orang seperti nats firman Tuhan dalam kitab Ibrani tadi. Saudara, lihatlah ketika pada saat Yesus mati, di saat Yesus mati, ini ada hal yang menarik. Di saat Yesus mati, orang pertama yang bertobat, kelompok orang pertama yang memuji mengakui Yesus sebagai anak Allah, bukan orang Yahudi. Bukan orang yang menganut agama pakai hukum Taurat, bukan. Tetapi para tentara-tentara prajurit-prajurit Romawi. Mereka yang berteriak mengaku Yesus adalah anak Allah. Di sini kita melihat tirai yang robek itu adalah tirai yang membatasi antara orang-orang yang berdosa, yang dianggap tidak layak diselamatkan. Mereka bisa melihat ke dalam, tembus sampai ke ruang kudusnya Tuhan. Dan mereka bisa mendapatkan keselamatan. Kita lihat firman Tuhan ini. Di dalam Matius 27 ayat 54, nanti Bro Alex akan baca buat kita. Matius 27 ayat 54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Haleluya. Orang kafir yang ngomong. Mereka mengaku Yesus sebagai Tuhan. Artinya keselamatan cukup bagi semua orang. Termasuk orang-orang kafir sekalipun. Orang-orang yang dianggap tidak layak masuk ke ruang kudusnya Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh kitab Ibrani yang barusan kita baca tadi. Kita punya keberanian untuk masuk ke ruang kudusnya Tuhan. Kenapa? Karena tirai itu, pemisah itu telah dirobek oleh Tuhan. Dan hanya lewat darah Kristus siapa saja bisa diselamatkan.
Ini maknanya yang saya katakan tadi bahwa tetelestai, Kristus sudah cukup untuk keselamatan bagi semua orang. Saudaraku, ayo bersaksi tentang Kristus kepada orang lain. Karena Kristus cukup buat mereka agar mereka diselamatkan. Ketika seseorang mengakui dirinya berdosa di hadapan Tuhan, membuka hatinya, mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam dirinya, dan dia hidup setia mengiring Tuhan Yesus Kristus, maka orang yang seperti inilah yang akan mendapatkan keselamatan kekal dari Bapa di sorga. Beritakan itu kepada mereka. Jangan dipersulit dengan ogah-ogahnya kita untuk mengatakannya. Karena Tuhan sendiri hal-hal yang sulit telah dirobek oleh Tuhan supaya orang bisa lebih gampang lagi untuk menemukan sorga lewat darah Tuhan Yesus Kristus. Jadi apa makna dari kata tetelestai itu? Yang pertama bahwa Yesus sudah menyelesaikan pekerjaan Bapa. Yang kedua, Yesus sudah menang atas dosa, kita pun mengalami kemenangan atas dosa. Dan yang ketiga, Yesus sudah cukup menyediakan keselamatan bagi kita. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saya rindu kita sama-sama membacakan bersama-sama dengan suara lantang pernyataan iman yang berikut ini. Kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus berkata, sudah selesai, artinya keselamatan sudah tersedia dan cukup melalui pengorbanannya bagi semua bangsa. Kita bersyukur Jumat Agung itu 2000 tahun yang lalu adalah berkat terbesar untuk kehidupan kita. Ayo saudara, bukan sekadar kita tahu, tapi lakukan pekerjaan Tuhan. Saya mau tekankan, lakukan pekerjaan Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Yesus melakukan semuanya itu. Takut, gak usah takut. Kenapa? Karena dosa sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Apakah cukup? Sangat cukup keselamatan buat semua orang. Mengapa kita harus gentar? Ayo kita belajar menguduskan diri kita dengan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Kita belajar hidup dalam kasih satu sama yang lain dalam jemaat Tuhan. Dan kita juga harus belajar terus bersaksi untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami, kasihani kami, kuatkan kami. Agar kami menjadi orang-orang yang juga sangat menikmati dengan penuh kesadaran, dengan penuh pemahaman tentang pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan kami juga belajar melakukan pekerjaan Tuhan, yaitu memuliakan nama Tuhan. Dengan belajar hidup mau dikuduskan dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup menebar kasih dalam tubuh Kristus dan hidup menjadi saksi di komunitas kami berada. Dan semuanya bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita bersyukur telah dengar kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita. Dan hari ini juga kita mau merayakan akan pengorbanan Kristus yang memberi kehidupan pada kita. Itu yang kita perlu syukuri. Oleh sebab itu hari ini saya ingin bacakan beberapa ayat untuk meneguhkan bahwa kematiannya itu memberikan hidup dirinya bagi kita semua, bagi dunia, supaya setiap orang yang menerima tubuh dan darah Kristus memperoleh hidup yang kekal. Firman Tuhan berkata, inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Puji Tuhan. Oleh sebab itu kita mau hari ini bersyukur kepada Tuhan sebelum kita menerima roti dan anggur dan kita sama-sama makan dan minum. Kita mau katakan kepada Tuhan satu pujian, Jesus, thanks a million. Jesus, thanks a million.
Melalui semuanya ini kami diingatkan kembali bahwa hidup kami telah dipersekutukan dengan tubuh dan darah. Dan sebab itu kami bersyukur Tuhan. Kami terima dengan penuh sukacita yang menjadikan ini kemenangan bagi kami, kebebasan bagi kami, kemerdekaan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sementara kita siapkan roti dan anggur di mana Bapak ada di rumah, kita mau benar-benar mempersiapkan diri. Baik, saya percaya kita semua sudah siap memegang roti dan anggur yang ada. Saya rindu kita sama-sama mau menyatakan syukur kita, sukacita kita. Dan mungkin kita mau tentunya bangkit berdiri sebagai tanda kita menghormati akan Tuhan. Kita akan makan dan minum setelah pembacaan firman Tuhan. Yang berkata, mari kita angkat dulu roti tinggi beri kepala kita, dan kita mau makan bersama-sama setelah pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Umat yang dikasihi Tuhan, apakah saudara percaya bahwa roti yang ada di tangan kananmu berbicara tentang tubuh Kristus yang dipecahkan bagi kita? Amin. Mari kita makan dengan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kita mau angkat cawan tinggi melebihi kepala kita sebagai tanda kita juga menghormati dan menghargai darah Kristus. Firman Tuhan berkata demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Umat yang dikasihi Tuhan, apakah saudara juga percaya bahwa anggur yang ada di tangan kananmu berbicara tentang darah Kristus yang dicurahkan bagi kita semua? Amin. Kita yang percaya mari terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bersyukur sejenak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Naikkan pujian syukur kepada Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Semua katakan Amin. amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita mau dengar beberapa informasi dan pengumuman gereja. Tuhan Yesus berkati. Melalui pengorbanannya, dosa kita diampuni. Melalui kematiannya, kita diperdamaikan olehnya. Melalui kebangkitannya, kita memperoleh harapan baru, keselamatan kekal, mati dari dosa, dan hidup bagi Allah. Jemaat yang terkasih, ikuti online service berikutnya dalam spesial Easter Sunday. Bapak Ibu, saat ini kita mau akhiri ibadah. Mari kita sama-sama katakan bahwa Engkau yang terbesar Tuhan. How great is our God. Mari sama-sama dimanapun Bapak Ibu berada, kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini dan mengatakan bahwa Engkau lah yang terbesar dalam kehidupan kami. Melewati apapun yang Tuhan izinkan terjadi, melewati pandemi COVID-19 ini, kami punya Tuhan yang lebih besar dari masalah kami. Engkau yang sudah mati bagi kami, Engkau sudah menyelesaikan yang bagi kami, dan Engkau sudah mengalahkan apapun, dan kami terus mau mengarahkan mata hati pikiran kami kepadamu. How great is our God, how great is our God. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji namamu Tuhan.
daripada Tuhan yang menjadi kekuatan buat kita untuk kita boleh terus melangkah di setiap hari dan waktu yang ada di depan kita. Dan karena pernyataannya, maka kemenangan menjadi bagian dan milik kita. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur buat ibadah kita hari ini. Dan kita pulang dengan siap. Ketika kita ada di rumah masing-masing, terimalah segala berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Katakan amin setiap kata-kata firman yang saudara percaya. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, Amin. yang sangat suka kepada segala perintahnya. Amin. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Amin. Angkatan orang benar akan diberkati. Amin. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Amin. Kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang bersyukur sama-sama katakan Amin. amin. Tuhan Yesus memberkati.